mengikuti program KKN in Campus di Pusritpen? Oke, alasannya mengikuti program KKN in Campus itu yang pertama itu kita efisiensi biaya. Selain kita tidak mengeluarkan uang, kita dapat melaksanakan kegiatan KKN. Yang kedua itu kita mendapatkan pengalaman pekerjaan. Yang dimaksud adalah kita dapat mempelajari seperti basic Word, Excel, dan desain-desain sedikit-sedikit ringan seperti di Canva. Mungkin itu saja sih jawabannya untuk pertanyaan nomor 1. Lalu pertanyaan yang kedua, apa kegiatan yang menurutmu paling berkesan atau menantang? Selama saya KKN itu yang paling berkesan itu adalah kegiatan seminar proposal para dosen. Kenapa menurut saya paling berkesan? Karena di situ public speaking kita tuh dilatih gimana sih caranya kita berkomunikasi dengan para dosen dan para profesor. Mungkin itu jawabannya. Lalu yang terakhir, apa sih harapanmu untuk Pusritpen setelah kegiatan KKN ini? Untuk harapan kami itu semoga Pusritpen itu makin berkembang lagi ya untuk penelitiannya. Semoga makin banyak para dosen yang menerbitkan buku dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusritpen. Kenapa memilih mengikuti program KKN in Campus di Pusritpen? Oke, sebenarnya beberapa alasan, namun utamanya adalah untuk dari kami ingin tahu bagaimana cara bekerja secara profesional di dalam ruang lingkup UIN. Kemudian kami juga ingin mengabdi terhadap pengabdian kami itu terhadap riset dan juga yang berdampak langsung ke masyarakat by riset itu. Dan juga kami ingin membuka ataupun merasakan pengalaman baru, pengalaman yang lebih menarik lagi, karena sebelum-sebelumnya kan ketika kita menjalankan sesuatu kita hanya bersinggungan dengan sesama mahasiswa ataupun langsung dengan masyarakat, tapi tidak dengan peneliti-peneliti yang ada di kampus kita. Mungkin seperti itu jawabannya. Lalu apa kegiatan yang menurutmu paling berkesan atau menantang? Kalau paling berkesan menurut saya menjadi atau mengurusi kegiatan Disnatalis UIN. Salah satu yang paling berkesan itu Fun Run yang dilaksanakan di TMI. Kemudian kalau yang paling apa tadi satunya orang dewasa. Pertanyaan itu. Apa kegiatan yang menurutmu paling berkesan atau menantang? Oke. Kalau yang paling berkesan itu menjadi pengurus atau panitia dalam kegiatan Disnatalis UIN. Salah satu yang paling berkesan itu menjadi panitia di acara Fun Run UIN, di mana merupakan pengalaman baru. Kita bertemu dengan teman-teman atau rekan-rekan dari fakultas lain, dosen-dosen dari fakultas lain. Kemudian mungkin itu juga yang paling menantang juga ya, karena ada batasan atau barrier di mana kita harus berkomunikasi dengan lintas fakultas mahasiswa yang kita sebelumnya tidak pernah kenal dan memiliki budaya yang berbeda juga. Mungkin seperti itu, Mas. Lalu apa harapanmu untuk Pusritpen setelah kegiatan KKN? Harapan kami untuk Pusritpen ke depannya agar lebih giat lagi dalam menjalin hubungan kerjasama dengan pihak-pihak luar. Kemudian untuk workflow mungkin harapan sih ditambahin lagi ya PPM ya, satu anggota lagi lah minimal gitu, karena menurut saya di Pusrit sendiri itu untuk proofreading ataupun layouting buku itu satu buku saja itu sudah memakan tenaga atau energi yang lumayan cukup banyak. Kita punya ratusan buku gitu, dan untuk dihandle oleh 5 orang mahasiswa KKN itu menurut saya belum cukup untuk strata tugas seperti itu. Mungkin seperti itu, Mas. Kenapa memilih mengikuti program KKN in Campus di Pusritpen? Kenapa memilih KKN kampus? Yang pertama karena itu merupakan pilihan dari berbagai jenisnya KKN yang ada di UIN sendiri, dan juga kenapa di kampus karena kita bisa rasain sendiri gimana kerjanya di tiap unit dan bagaimana kita berkomunikasi langsung dengan para staf, dosen, dan juga peneliti-peneliti. Apalagi di Pusritpen sendiri ini fokusnya itu di bidang riset dan juga penerbitan buku. Apa kegiatan yang menurutmu paling berkesan atau menantang? Yang paling berkesan itu kita biasanya lebih ke ada workshop yang diselenggarakan Pusritpen tiap tahunnya di akhir tahun. Workshop itu
isinya ada berbagai tema yang dimana temanya itu adalah bagaimana kita menulis dengan baik sampai dipublikasikan di jurnal. Nah, di situ saya menjadi panitianya dan sangat berkesan bagi saya karena di situ saya juga bukan tergabung dengan panitia, karena di situ bisa jadi peserta dan juga saya bisa mendapatkan ilmu dari para narasumber yang diundang oleh Puslitpen. Apa harapanmu untuk Puslitpen setelah kegiatan KKN ini? Harapan saya tentunya adalah Puslitpen lebih baik lagi dalam mengelola jadwal tentunya, karena menurut saya jadwal yang di Puslitpen sendiri itu sudah lumayan banyak kegiatan dan itu cukup menguras energi, tapi itu merupakan bagian dari serunya. Dan harapan saya selanjutnya adalah riset dan juga buku ditambah kuotanya agar para peneliti dan dosen tidak terbatas oleh kuota yang ada, namun bisa mengembangkan lagi bagaimana peneliti di UIN ini bisa lebih bagus dan juga bisa dipandang hebat lah di universitas-universitas ternama lainnya. Bu Dida, bagaimana kesan dan pesan KKN Puslitpen 2025 ini, Bu? Sebenarnya teman-teman KKN itu sangat membantu sekali ya, karena kita di sini kan di Puslit terutama banyak kerjaannya yang apa ya, nggak cuma teknis, nggak cuma ini, tapi temen-temen nih sangat ngebantu. Maksudnya terutama saya terbantu sekali, ya kan. Jadi dengan adanya teman-teman KKN batch 1, batch 2, batch 3 itu sangat membantu. Walaupun setiap karakter teman-teman KKN dari batch 1 sampai 3 itu beda-beda ya. Tapi sejauh ini yang saya rasakan sangat membantu dan semua oke menurut saya. Kemudian Bu, bagaimana nih harapan untuk kita setelah mungkin selesai dari KKN Puslitpen ini? Jadi saya berharap semoga teman-teman KKN yang sudah di Puslit ini kedepannya itu bisa berkembang dan lebih sukses lagi. Terutama banyak hal yang bisa diambil dari selama KKN di Puslit, karena di Puslit ini kan kita juga minta maaf ya, karena suka ngerepotin teman-teman, banyak banget kerjaan yang harus dikerjakan, terutama kadang kita deadline sekarang harus dikerjain sekarang gitu kan. Jadi semoga kedepannya ketika sudah keluar dari Puslit bisa diaplikasikan di dunia luar dan jadi udah ngerasain nih, oh begini dunia kerja gitu kan. Jadi nanti pas mulai bekerja, oh udah tahu jadinya gitu. Jadi semoga teman-teman sukses. Pak Haji Abdul Wahab, bagaimana kesan dan pesan untuk anak KKN Puslitpen 2025, Pak? Ya, untuk anak-anak KKN in kampus ya, selama di Puslitpen dari mulai batch 1, batch 2, dan batch 3, kita sebagai staf di Puslitpen itu sangat merasa terbantu sekali karena kehadiran teman-teman di KKN kampus ini sangat banyak membantu secara teknis ya, dari mulai kegiatan-kegiatan yang memang melibatkan internal maupun eksternal. Kemudian Pak, untuk harapannya bagaimana untuk kami? Harapan untuk teman-teman KKN in kampus tetap stay humble. Mudah-mudahan ilmu yang didapat bisa diaplikasikan nanti di dunia kerja yang memang real, dan juga tetap ingat sama tim Puslitpen ya, jangan sampai lupa. Oke, demikian, terima kasih. Pak David, bagaimana kesan dan pesan untuk KKN Puslitpen 2025 ini, Pak? Pesan dan pesannya sih, mereka ini sebenarnya sangat membantu kita ya, sangat membantu kita dalam pekerjaan kita, karena kita kan di sini juga orangnya sedikit ya. Terus banyak yang juga yang memang kita bukan ahli di ranah itu. Nah, anak-anak ini sebenarnya sangat membantu kita dalam supaya apa ya, pekerjaan itu jadi cepat dan mudah. Nah, mereka juga kan gotong royong, mereka juga kalau di grup itu cepat juga jawabnya. Jadi sebenarnya sangat membantu, sangat.
Kemudian Pak, bagaimana harapan untuk kami setelah selesai dari KKN Puslitpen ini? Kalau harapan saya ya, siapapun yang sudah pernah di Puslitpen ini, harapannya itu ilmunya diambil, walaupun ya kita kan juga banyak bercandanya gitu ya. Tapi minimal kalian ini jadi lebih tahu ruang kerja itu gimana sih, terutama di sektor pemerintahan. Jadi ruang kerja pemerintahan itu ya begini, jadi lebih santai, lebih tapi tetap maksudnya mengutamakan tanggung jawab dan sebagainya. Jadi ilmunya diambil, jangan lupa sama orang-orang Puslitpen. Siapa tahu nih kalian udah keluar nih, begitu kalian kemarin kita juga udah nggak di sini, ya kan? Tapi jangan lupain orang-orangnya gitu. Kita akan kita juga nggak bakal lupain. Oh si Manda, oh si Asbi, oh si ini gitu. Kita nggak bakal lupa gitu. Pokoknya ya harapan saya terbesarnya sih kalian kalau mau kerja ya jujur. Udah itu aja. Itu yang jadi masalah. Udah jam segini gue pulang duluan ya kemarin. Ya, pulang. Iya. Duluan ya. Duluan ya. Iya. Jam berapa sih? Jam 6. Ayo cabut dulu. Ayo cabut dulu. Gue cabut duluan ya. Duluan ya. Duluan ya. Dadah. Duluan ya teman-teman. Bang duluan ya bang. Iya. Iya nanti ya. Lu berdua masih lama nggak? Gue dikit lagi nih, gue salah buat doang. Gue masih banyak sih. Lu masih banyak. Gue sama Aska udah selesai nih, gue duluan ya. Oke. Oke. Hati lu ya. Hati. Gue mau naruh berkas dulu. Ayo. Oke, taruh di tempatnya aja ya, Han. Iya. Ya, dulu ya. Tes. Gue pulang ya. Iya, oke. Hati-hati. Salam. Udah. Oke, beres juga. Alhamdulillah. Mas, udah beres mas. Dulu ya. Oke. Thank you. Hati.